Halo Sobat YouTuber semua, kembali lagi di channel Verbatim Ilmu Komunikasi, channel yang berisi seputar ilmu komunikasi, jurnalistik, dan media. Langsung saja pada episode kali ini kami akan menampilkan daftar 9 film tentang wartawan atau jurnalis yang berangkat dari kisah nyata. Ini seru banget, cocok buat kalian yang ingin mengisi akhir pekan di rumah dengan tontonan film yang bermutu. Check it out. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Film The Post berkisah tentang surat kabar legendaris di Amerika Serikat, yakni The Washington Post atau biasa disebut The Post. Mengambil setting akhir dekade 1960-an, film ini berkisah tentang pemimpin umum The Post, yakni Katharine Graham, diperankan oleh aktris Meryl Streep. Ia berupaya menyeimbangkan antara kehidupan sosialnya dengan teman-temannya yang merupakan pejabat negara dengan menjaga independensinya sebagai pemimpin surat kabar yang harus senantiasa kritis terhadap kekuasaan. Keadaan menjadi makin rumit karena wanita yang mewarisi perusahaan dari mendiang ayah dan suaminya ini tidak memiliki latar belakang sebagai wartawan. Pada saat bersamaan, The Post sedang mempersiapkan diri untuk melantai bursa yang akan berdampak pada kelangsungan bisnis surat kabar itu. Adapun sang pemimpin redaksi The Post kala itu adalah redaktur legendaris Ben Bradley, diperankan oleh Tom Hanks, yang kritis dan memiliki prinsip independensi yang tidak bisa ditawar-tawar baik oleh kepentingan ekonomi ataupun relasi politik. Cobaan datang tak kala wartawan The Post memperoleh informasi atau dokumen rahasia yang bisa menggegerkan negara dan bisa mengancam kelangsungan penerbitan The Post. Mampukah Katharine dan Ben melewati semua itu? If we don't hold them accountable, who will? We can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. But you can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? The Spotlight berkisah tentang tim khusus liputan investigasi dari surat kabar The Boston Globe. Film ini berkisah tentang bagaimana tim Spotlight melakukan liputan yang membuat mereka meraih penghargaan jurnalistik Pulitzer pada tahun 2003. Mereka memenangkan penghargaan ini usai mengungkap skandal yang menggegerkan, yaitu adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau pendeta kepada anak-anak yang aktif di gereja. Para anggota Spotlight yang diperankan oleh Mark Ruffalo, Michael Keaton, dan Rachel McAdams ini harus gigih menggali fakta yang sengaja dikubur oleh sejumlah pihak karena dianggap mencoreng nama baik institusi agama dan nama baik kota. Film A Private War diambil dari kisah wartawati perang asal Amerika Serikat Mary Colvin yang diperankan oleh Rosamund Pike. Wartawati yang bekerja untuk surat kabar Inggris The Sunday Times ini sudah puluhan kali meliput ke zona merah medan pertempuran, mulai dari konflik di Libya, Sri Lanka, Republik Ceko, Kosovo, dan lain-lain. Kehilangan penglihatan mata kirinya akibat ledakan granat di Sri Lanka tak lantas membuatnya kapok dan menjauhi zona tempur. Bahkan ia tampil lebih gagah dengan penutup mata kiri bak bajak laut. Meski demikian, nasib Mary harus berakhir tragis saat nyawanya meregang
di tengah peliputan pertempuran di Homs, Suriah pada 2012 lalu. Kegigihan dan keberaniannya mengungkapkan kejahatan perang menggugah rasa kemanusiaan, sehingga dibentuklah lembaga Mary Colvin yang memiliki misi membantu isu kemanusiaan. You have to take it seriously. I hate being in a war zone. I also feel compelled to see it for myself. Because you're addicted to it. If you use the sat phone, those drones will know where we are. Don't have time! No one in their right mind would do what you do. She needs to get the hell out of there. We have to go back. We will die if we go back. I want people to know your story. You have a God-given talent for making people stop and care. Being alive. I see it, so you don't have to. If you lose your conviction, what hope do the rest of us have? Maybe I would have liked a more normal life. Maybe I just don't know how. All the President's Men adalah film legendaris yang menjadi tontonan wajib di ruang-ruang kelas mahasiswa jurnalistik dan kelas pelatihan jurnalistik di berbagai kantor media. Film ini bercerita tentang kisah legendaris duet wartawan The Washington Post, yakni Bob Woodward diperankan oleh Robert Redford dan Carl Bernstein yang diperankan oleh Dustin Hoffman. Keduanya berhasil mengungkap skandal Watergate pada tahun 1972-1973. Karena pemberitaan yang mengungkap skandal itu membuat Presiden AS kala itu Richard Nixon pun harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kisah legendaris kekuatan wartawan meruntuhkan kekuasaan yang zalim itu terus didengungkan di ruang-ruang kelas mahasiswa melalui film ini. All the President's Men, the story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. He might be in Mr. Colson's office. Who's Charles Colson? Did you know Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? They stumbled into leads. Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA. No surprise at all. They tripped over clues. We'd like to see all the material requested by the White House. All White House transactions are confidential. This whole thing is a cover-up. It's right on our nose. And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history. There is no way the White House can control the investigation. I don't want to say anymore, okay? And threatened if you tell the truth. Is there a cover-up? Don't you understand what you're on to? Mitchell knew. Of course, Mitchell knew. Woodward? Bernstein! Get in here! At times, it looked as if it might cost them their jobs. You guys are about to write a story that says the former Attorney General, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook. Their reputations, Why is the Post trying to do it? I don't know. perhaps even their lives. Buat kamu para fotografer pasti bakal suka banget sama film ini. Film ini berkisah tentang sekelompok fotografer yang nekat terjun mengambil foto di tengah konflik apartheid di Afrika Selatan pada awal dekade 90-an. Mereka menamakan diri mereka Bang Bang Club. Adapun anggota klub yang ditampilkan dalam film ini adalah Kevin Carter, Greg Marinovich, Ken Osterbrook, dan Joao Silva.
Mereka berpandangan bahwa semakin dekat seorang fotografer dengan objeknya, maka semakin bagus pula hasil yang didapat. Ini bukan isapan jempol belaka buat mereka, karena pada tahun 1990, Greg memenangkan anugerah Pulitzer atas fotonya pada sebuah peristiwa pembunuhan. Suatu ketika, Kevin memfoto seekor burung bangkai yang hendak menyantap seorang bayi kurus kelaparan yang tergeletak di tengah jalan Sudan. Foto yang dramatis itu sontak mengejutkan publik dan berhasil membawa Kevin memenangkan Pulitzer pada tahun 1994. Namun, tak hanya apresiasi yang muncul, publik pun mengkritik Kevin dengan keras karena tidak menolong anak yang sekarat itu. Karena stres, Kevin pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sejak itulah muncul diskusi tentang keharusan seorang fotografer yang seharusnya mengedepankan kemanusiaan terlebih dahulu ketimbang kerja jurnalistik. I've come a long way to find you, Roger East. My name is Jose Ramos Horta. Film ini diangkat dari kisah nyata 5 orang wartawan dari Australia, Inggris, dan Selandia Baru yang meninggal dunia saat meliput di kota Balibo, Timor Leste pada tahun 1975. Film ini mengambil tempat di Timor Leste saat masih menjadi bagian dari Indonesia. Saat hendak ditayangkan di Indonesia dalam acara Jakarta International Film Festival atau GFest tahun 2009, lembaga sensor film melarang pemutaran film ini. Makin dilarang makin penasaran kan jadinya. Where were they going? To their Indonesian warships off the coast. Yes. Why, they ask, are the Indonesians invading us? That's all they want. For the United Nations to care about what is happening here. I want to find out what happened to them, why it happened to them, and who did it to them. And all you care about is these 5 journalists. But if I find out what happened, it's going to be on the front page. They know you are here, Roger, because your country told them you are here. I can see burning in the streets. I can see shelling from the ships off the coast. But you know who did kill those 5 men? Okay, they had the courage to come when no one else did. Film ini diambil dari kisah nyata Stephen Glass, seorang wartawan dari The New Republican. Pada awalnya, Glass yang diperankan oleh Hayden Christensen membuat sejumlah berita yang menarik, eksklusif, dan tak terbayangkan sebelumnya. Namun lama-kelamaan, editornya mencurigainya karena berita itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ternyata setelah ditelusuri, Glass memanipulasi bukti-bukti dan mengarang sendiri berita itu sehingga seakan-akan cerita sungguhan. Wah, dosa besar tuh sebagai jurnalis kalau menulis berita mengarang seperti itu. Jangan ditiru ya guys. Film A Mighty Heart diadaptasi dari memoir seorang jurnalis bernama Marianne Pearl. Dalam film ini diperankan oleh Angelina Jolie. Berkisah tentang Daniel Pearl, diperankan oleh Dan Futterman, wartawan Wall Street Journal yang diculik saat hendak melakukan wawancara di Pakistan. Sang istri, Marianne, cemas karena tidak ada kabar dari suaminya selama berhari-hari. Padahal Marianne tengah hamil. Nah, buat kalian pasangan wartawan harus bisa nih saling tabah dan menguatkan ya sama risiko pekerjaan seperti ini.
Pernah nggak kebayang kamu menjadi seorang wartawan, lalu karyamu begitu menginternalisasi pembacamu sampai dia ingin menjadi dirimu? Wah, kayak gimana itu ya? Coba deh cek film ini, The True Story. Film ini berkisah tentang Michael Finkel, diperankan oleh Jonah Hill, mantan wartawan The New York Times, yang namanya dicatut oleh buronan FBI atas kasus pembunuhan anak dan istrinya sendiri, bernama Christian Longo, yang diperankan oleh James Franco. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya? Langsung saja meluncur untuk cari filmnya ya guys.